Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Benarkah fatwa Gus Baha tidak bisa dijadikan pegangan dalam nasab Pak Alwi? Kita harus tahu, saudara-saudaraku, dalam diskusi mengenai keabsahan nasab Pak Alwi seringkali muncul argumen bahwa fatwa ulama termasuk Gus Baha bisa menjadi rujukan utama. Namun, apakah benar fatwa fikih bisa digunakan sebagai bukti ilmiah dalam ilmu nasab? Berikut ini akan kami bahas secara logis dan ilmiah agar masyarakat tidak salah paham dalam memahami otoritas keilmuan di bidang yang berbeda. Yang pertama, fikih dan nasab adalah dua ilmu yang berbeda. Gus Baha adalah seorang ulama yang dihormati karena keilmuannya dalam bidang fikih, tafsir, dan ilmu hadis. Namun ilmu fikih berfokus pada hukum Islam, bukan pada penelitian genealogis atau sejarah keturunan seseorang. Ilmu nasab sendiri merupakan cabang keilmuan yang berbeda, yang menuntut pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, filologi, dan genetika. Analogi sederhananya, jika kita ingin bertanya tentang kesehatan, kita pergi ke dokter, bukan ke insinyur. Begitu pula dalam ilmu nasab. Kita membutuhkan pendapat dari sejarawan, ahli filologi, dan ahli genetika, bukan hanya fatwa ulama fikih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nasab harus ditetapkan berdasarkan bukti sejarah dan ilmiah dalam Islam. Nasab seseorang memiliki implikasi yang besar, terutama dalam hukum waris, perwalian, dan status sosial. Oleh karena itu, penetapan nasab tidak bisa hanya mengandalkan klaim lisan atau sekedar mengikuti tradisi, tetapi harus memiliki dasar yang kuat dari segi sejarah. Apakah ada bukti tertulis dari zaman yang relevan yang mendukung klaim nasab? Filologi, bagaimana keabsahan manuskrip atau dokumen yang dijadikan rujukan genetika? Apakah hasil tes DNA konsisten dengan garis keturunan yang diklaim? Dalam konteks nasab Pak Alwi, penelitian genetika menunjukkan bahwa mereka memiliki haplogrup G, sedangkan keturunan Nabi Muhammad SAW yang telah diuji DNA-nya memiliki haplogrup J1. Ini adalah bukti ilmiah yang tidak bisa diabaikan. Yang ketiga, fatwa tidak bisa menggantikan bukti ilmiah. Fatwa dalam Islam adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap syariat Islam. Namun, dalam masalah nasab, fatwa tidak bisa menjadi bukti mutlak karena nasab adalah masalah sejarah dan ilmu empiris. Jika sebuah klaim nasab ingin diakui, harus ada data yang valid dan dapat diverifikasi oleh para ahli yang kompeten di bidangnya. Sebagai contoh, dalam sejarah Islam, banyak kasus di mana keturunan seseorang diperdebatkan dan sejarawan meneliti bukti-bukti tertulis serta lisan sebelum sampai pada kesimpulan.
Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus tetap berbasis penelitian dan tidak sekedar tergantung pada fatwa. Yang keempat, sikap ilmiah dalam memahami nasab masyarakat harus bersikap ilmiah dalam menilai suatu klaim nasab. Jangan hanya karena seorang ulama terkenal memberikan pendapat, lalu pendapat tersebut dijadikan kebenaran mutlak dalam ilmu yang bukan spesialisasinya. Sebaliknya, kita harus melihat bagaimana para pakar sejarah, filologi, dan genetika menilai suatu klaim jika kita benar-benar ingin menjaga keabsahan sejarah Islam. Maka pendekatan yang digunakan harus berbasis penelitian yang kredibel, bukan hanya sentimen atau otoritas ulama yang bukan ahli di bidangnya. Kesimpulannya, Gus Baha adalah ulama besar dan dihormati dalam bidang fikih. Tetapi dalam hal nasab, fatwa beliau tidak bisa dijadikan pegangan utama. Ilmu nasab membutuhkan bukti sejarah, filologi, dan genetika, bukan hanya pendapat hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan nasab wali, masyarakat harus menggunakan pendekatan ilmiah agar tidak terjebak dalam klaim yang tidak terbukti kebenarannya. Dengan memahami perbedaan antara fikih dan ilmu nasab, kita bisa bersikap lebih kritis dan objektif dalam melihat perbedaan seputar nasab ba'alwi. Mari gunakan akal sehat, ilmu pengetahuan, dan data yang valid dalam memahami sejarah dan kebenaran. Analoginya begini, fikih itu seperti aturan lalu lintas, sedangkan nasab itu seperti sejarah perjalanan seseorang. Contoh, kalau ada orang naik mobil dari Jakarta ke Surabaya, sejarah yang menentukan rutenya benar atau salah. Tapi kalau dia menerobos lampu merah di jalan, atau fikih, aturan hukum yang memberikan sanksinya, jadi fikih cuma mengantarkan hukum, mengatur hukum tentang nasab, kayak warisan, pernikahan, dan sebagainya. Tapi tidak bisa digunakan untuk membuktikan nasab sejarah seseorang. Yang bisa membuktikan siapa? Yaitu sejarah, filologi, dan genetika. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.